Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Cahindya. Saya akan menceritakan tentang asal-usul Telaga Ngebel. Asal-usul Telaga Ngebel. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di suatu kampung. Suatu hari, sang istri melahirkan seorang bayi. Alangkah kagetnya pasangan suami istri tersebut ketika mengetahui sang bayi yang lahir merupakan anak ular naga. Mereka memberi nama naga itu Baru Kelinting. Melihat keanehan wujud Baru Kelinting, mereka takut akan menjadi bahan gunjingan warga kampungnya. Mereka pun tak berani tinggal di kampung tersebut dan memutuskan untuk mengasingkan diri ke puncak gunung. Pasangan suami istri tersebut berdoa setiap harinya kepada dewa agar rupa putra mereka dapat kembali ke wujud manusia. Doa sepasang suami istri itu akhirnya dikabulkan, tetapi dengan sebuah syarat. Baru Kelinting harus melakukan pertapaan selama 300 tahun dengan cara melingkarkan tubuhnya di Gunung Semeru. Baru Kelinting pun patuh dan melakukan syarat yang diajukan oleh dewa. Sayangnya, panjang tubuh Baru Kelinting kurang jengkal untuk bisa melingkar seluruh Gunung Semeru. Maka Baru Kelinting menjulurkan lidahnya hingga menyentuh ujung ekornya untuk menutupi keluarga kekurangan itu. Baru Kelinting pun sukses melingkarkan tubuhnya pada Gunung Semeru dan melakukan pertapaan selama 300 tahun. Ternyata syarat yang agar Baru Kelinting untuk menjadi manusia tak hanya itu. Dewa meminta sang ayah agar memotong lidah Baru Kelinting yang sedang bertapa. Dengan berat hati ayah yang melakukannya, Baru Kelinting yang sedang bertapa pun tak menolak karena hal itu untuk kebaikannya sendiri agar bisa menjadi manusia. Bertetapan dengan pertapaan Baru Kelinting, kepala kampung setempat asal sepasang suami istri tadi ternyata akan menggelar pesta pernikahan yang mewah dan besar-besaran. Warga kampung tersebut secara sukarela membantu persiapkan pesta tersebut dengan berburu makan di hutan. Mereka mencari berbagai makan, mulai dari buah-buahan hingga hewan buruan seperti rusa, kelinci, dan babi hutan. Sudah lama para warga berburu di hutan, namun mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Beberapa warga kelelahan dan memilih untuk beristirahat. Mereka mengayunkan parangnya pada batang pohon besar yang tumbang. Alangkah terkejutnya mereka ketika dari batang pohon tumbang tersebut mengucur darah segar. Mereka baru menyadari bahwa yang mereka tebas tadi bukanlah pohon tumbang, melainkan ular naga raksasa. Melihat hal ini dan menyadari kalau mereka belum mendapatkan hasil buruan, warga pun beramai-ramai mengambil daging ular naga tersebut untuk dimasak dalam pesta pernikahan anak kepala kampung. Hari berakhirnya persyaratan Baru Kelinting bertepatan dengan hari pesta pernikahan anak kepala kampung. Benar saja, Baru Kelinting yang awalnya berwujud ular naga kini telah berubah menjadi anak kecil. Sayangnya, si anak mengalami kesusahan dalam berbicara karena lidahnya telah dipotong sebelumnya. Terlebih lagi, tubuhnya penuh dengan luka yang membusuk lantaran saat bertapa tubuhnya disayat-sayat oleh warga kampung untuk diambil dagingnya.
sebagai bahan pesta. Baru Kelinting akhirnya mendatangi pesta kepala kampung. Anak itu kelaparan dan meminta makan, namun tak ada satupun warga yang memperdulikannya. Mereka malah menghina anak kecil tersebut karena lidahnya terpotong dan juga mengusirnya dari kampung. Melihat anak kecil itu, seorang wanita tua merasa kasihan. Ia membawa Baru Kelinting ke rumahnya dan memberikannya makan dengan berbagai hidangan lezat yang disajikan di pesta kepala kampung. Baru Kelinting makan dengan lahap kecuali daging yang disediakan. Baru Kelinting menolak untuk makan daging lantaran mengetahui bahwa itu dagingnya sendiri saat masih wujud ular naga. Saya pikir tadinya sudah tidak ada lagi orang baik di kampung ini. Ternyata masih ada orang seperti Anda. Terima kasih, Bu. Sebagai rasa terima kasih saya Ibu mohon segera persiapkan lesung. Kemudian bila terjadi sesuatu di kampung ini, segeralah naik lesung tersebut. Begitu pesan Baru Kelinting. Seusai makan, wanita tua tersebut pun menuruti ucapan Baru Kelinting tanpa bertanya sedikit pun. Kemudian Baru Kelinting pun berpamitan pergi ke rumah wanita tua tersebut sembari membawa daging yang tadinya tidak ia makan. Baru Kelinting kembali ke pesta pernikahan anak kepala kampung. Ketika warga mulai mengusirnya lagi, Baru Kelinting berkata dengan lantang, "Wahai warga semua, lihatlah di tanganku, aku memiliki sebatang lidi yang tertancap di segonggol daging ini. Jika kalian mencabut batang lidi ini, maka ambillah daging ini. Jika kalian tak mampu, maka berikanlah semua daging yang kalian masak padaku." Warga kampung yang merasa ditantang akhirnya mencoba mencabut batang lidi tersebut satu persatu, namun tak ada seorang pun yang berhasil sesuai ucapannya. Baru Kelinting meminta semua daging yang dimasak dalam pesta pernikahan tersebut. Sayangnya warga tetap tak mau mengembalikan daging yang telah mereka masak. Mereka kembali menghina Baru Kelinting hingga dirinya pun merasa geram. "Lihatlah betapa serakahnya kalian, wahai manusia. Begitu tak pedulinya kalian terhadap sesama, terhadap manusia yang cacat seperti ini. Ketahuilah, dengan daging yang kalian masak itu adalah daging tubuhku saat aku masih berwujud ular naga. Lihatlah, setelah ini akan terjadi balasan yang setimpal pada kalian semua." Saat itu pula Baru Kelinting mencabut batang lidi yang tertancap di daging dengan begitu mudahnya. Saat itu juga keanehan terjadi. Dari lidi itu muncul air deras terus-menerus hingga seluruh kampung terendam oleh air tersebut. Para warga pun tenggelam kecuali wanita tua yang baik hati yang memberi Baru Kelinting makan karena dirinya menaiki lesung sesuai perintah Baru Kelinting. Seiring berjalannya waktu, pengenaan air itu pun berubah menjadi telaga. Sejak itu pun Baru Kelinting berubah wujud lagi menjadi ular naga dan ia melingkarkan tubuhnya di dasar telaga karena telaga tersebut masuk dalam daerah Ngebel. Hingga saat ini telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Ngebel. Sekian dari cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.